Hai hai hai, balik lagi dengan kita di Nguping Cerita. Tempat kita mendengarkan semua suara sekecil apapun, Cerita yang mungkin belum pernah kamu dengar. cerita dari siapapun itu dan apapun itu. Bersiaplah untuk perjalanan obrolan yang tak terduga. Don't go anywhere. Check this out. Oke guys, sekarang di episode kali ini kita akan membahas tentang yang sedang viral dan tentunya sesuai relate ya di dengan kalangan kehidupan Gen Z, yaitu pinjaman online atau bisa disebut dengan pinjol lah ya. Nah, untuk di sini pinjaman online itu kan pasti pernah lihat ya kalian di iklan-iklan, cuma modal KTP langsung bisa dapat uang. Nah, tapi pernah nggak sih kepikiran sebenarnya siapa sih yang paling banyak terjebak di situs itu? Siapa ya? Siapa lagi Jangan-jangan kalau bukan Gen Z Gen Z? ya? Oke, kenapa itu Gen Z gitu ya? Kebanyakannya apa jangan-jangan karena pengen kelihatan Hedon gitu ya. ya mungkin ya, kayak misalnya penampilan biar Iya. lebih wow mungkin ya, demi gengsi. Iya. Bisa jadi ya, langsung pinjam dengan modal KTP langsung cair. Pasti banyak juga yang nanya kenapa sih banyak anak muda kejebak pinjol. Jadi awalnya itu kayak cuma butuh 1 juta doang buat bayar UKT, jajan, beli barang diskonan. Itu biasanya ya. Dan karena prosesnya cepat banget kak, kayaknya ya, gak kayak pinjam ke bank. Kan kalau ke bank itu harus ada persyaratan surat-surat, terus harus Jaminan BI ya? checking, harus lolos itu. Dibandingkan dengan pinjaman ke bank dan pinjaman online, lebih praktis online sih ya, dengan modal KTP Iya, aja. makanya banyak yang ini kan ngajuin ya. Iya, tapi tahu-tahu bunganya nyedot banget kalau untuk pinjol, beda sama bank. Kalau bank itu dari awal udah dapet kesepakatan. Kayak misalnya sebelum akad kita harus bunganya berapa persen harus yang dibayarkan, berapa bulan tenornya. Tapi kalau untuk bank pinjol itu biasanya bisa sampai 1% per hari. Bayangin Wow. aja tuh, lumayan. Per hari ya. Kayak misalnya contohnya kita ngambil yang 20 juta mungkin ya. Kalau dalam 1% itu per hari bisa sampai sekitar bunganya 20 juta, sekitar 150.000 mungkin ya. Bisa jadi ya sekitar segitulah ya, kurang lebih. Banyak yang nggak tahu kalau gagal bayar bisa diteror siang sampai malam. Ada yang diteleponin, ada yang di datanya tersebar, bahkan diancam. Bahkan ada juga yang datang ke rumah sih. Aku sering iya. Wow. Oh, kayaknya sering Aku- lihat iya. tetangga mungkin Betul, ya betul, yang betul. didatangi sama debt collector. Iya. Debt collector agak itu teh ngeri ya. marah-marah gitu. Oh gitu. Tiap hari didatangin. Pokoknya kalau gak bayar itu dia bakal stay di situ. Apa sih itu? Wow. Agak ngeri ya. Ngeri-ngeri sedep. Makanya jangan coba-coba guys. Oh iya, padahal pinjol ilegal sekarang tuh masih banyak banget. Bahkan menurut data OJK sepanjang 2023 sampai 2025 itu semakin meningkat untuk di datanya itu. Nah, kebetulan kalau misalnya dari OJK-nya sendiri itu 2025 sampai bulan ini itu meningkatnya secara 2,5%. Untuk data-data dari tahun-tahun sebelumnya semakin meningkat. Dan yang paling penting, jangan sampai gaya hidup kita bikin kita jadi korban. Iya, betul. Gak apa-apa, kelihatan biasa aja, yang penting gak ngutang sana Iya, sini. jadi hidup tenang ya. Betul. Betul. Serem kan, gak cuman uang yang hilang tapi mental juga bisa drop loh guys. Iya, betul. Parah. Sama nanti juga kalau misalnya pinjol kita belum terbayarkan, nah nanti tuh dari data kita akan jelek dari BI checkingnya. Nah nanti kalau misalnya KEK atau keluarga KEK misalnya belum punya kerjaan, nah nanti untuk ya semisal gitu keponakan atau apa gitu,
Semisalnya mau melamar kerja kan itu harus didata dulu tuh, dilihat-lihat dulu dari tahun sekarang tuh biasanya suka ada pinjol atau enggak DHN. DHN itu kayak data hitam negara. Jadi akan mempersulit mencari kerja kalau misalnya kita dari semasa sekarang atau dulu-dulu selalu pinjol gitu, apalagi nggak dibayar. Tuh jelek ya namanya. Jadi jelek kita. Jadi rugi. Kira-kira menurut Karesa solusinya kayak gimana dong? Kalau menurut saya solusinya jangan terlalu meninggikan gengsi. Benar. Harus nabung, harus hidup apa adanya, harus lebih belajar lebih hemat. Bersyukur gak sih? Bersyukur juga tentu ya Kak Eka. Iya. Kalau buat yang udah terlanjur terjebak juga jangan panik, ada kok bantuan hukum gratis yang bisa bantu kamu. Jangan juga dipendam sendiri gitu ya. Kalau udah terjebak, coba cerita ke teman atau ke keluarga, siapa tahu ada solusi lain yang bisa ngebantu gitu. Iya, kayak ngobrol dulu ya ke temen atau ke keluarga buat cari bantuan yang sah. Jangan malu-malu, kamu gak sendirian. Gitu ya, kayak gitu. Ada lagi yang? Dan yang paling penting jangan sampai gaya hidup bikin kita jadi korban, itu sih. Iya, poinnya. Iya, betul. Oke guys, paling gitu aja episode kali ini. Sampai jumpa di nguping cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe dan komen cerita ini, dan ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar ya. Bye. Satu ruang banyak cerita. Nguping bareng yuk.